Hai teman-teman. Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar dengan dosen pengampu Mimanisma SEMM dan saya sendiri Adrian Nur Fahmi NPM 2023 1450 1023. Saya Sofia Nuraini dengan NPM 2023 1450 1051. Saya Sofia Ditra dengan NPM 2023 1450 1053. Di video kali ini kami ingin menjelaskan tentang apa itu ilmu kealaman dasar. Simak videonya ya sampai habis. Ilmu kealaman dasar itu apa ya? Yuk kita simak penjelasannya. Yang pertama, kami akan membahas latar belakang ilmu kealaman dasar. Manusia dilahirkan di muka bumi langsung berhubungan dengan alam. Hubungan ini menjadikan sebuah pengalaman, di mana dari pengalaman ini timbul rasa keingintahuan manusia yang ingin mendapatkan jawaban yang real seperti apa, bagaimana, dan mengapa, baik atas kehadirannya di dunia ataupun semua benda yang selalu berinteraksi dengan dirinya baik sengaja ataupun tidak. Akibat dari terbatasnya peralatan untuk memperoleh pengetahuan, maka untuk menjawab keingintahuan tentang alam, manusia pada saat itu menciptakan mitos. Di zaman kuno, zaman ketika manusia pertama kali mulai mengamati gerak benda-benda dan perubahan alam, ketika orang mulai mempelajari tumbuhan dan hewan di sekitar mereka, peradaban kuno seperti Mesir, Yunani, dan Tiongkok telah membuat pengamatan tentang alam semesta dan mencoba menjelaskan fenomena alam melalui mitologi, filsafat, dan observasi. Misalnya, bangsa Yunani kuno memiliki filsuf seperti Aristoteles yang mengembangkan pemikiran awal tentang fisika dan biologi. Periode Renaissance. Pada periode ini terjadi perubahan besar dalam pandangan dunia, di mana masyarakat Eropa mulai memperhatikan kembali pengetahuan klasik Yunani dan Romawi. Tokoh-tokoh seperti Leonardo da Vinci memulai penelitian ilmiah yang sistematis dan ilmu pengetahuan alam mulai dipisahkan dari agama. Revolusi ilmiah. Pada abad ke-17 dan ke-18 menyaksikan kemunculan revolusi ilmiah di mana metode ilmiah modern mulai diterapkan. Tokoh-tokoh seperti Galileo Galilei, Johannes Kepler, Isaac Newton, dan Robert Hooke membuat penemuan dan formulasi teori yang membentuk dasar bagi ilmu fisika dan ilmu pengetahuan alam modern. Pada abad ke-18 dan ke-19, ilmu pengetahuan alam mulai terbagi menjadi cabang-cabang yang lebih khusus, seperti fisika, kimia, dan biologi. Ini memungkinkan untuk penelitian yang lebih mendalam dan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena alam. Perkembangan ilmu kimia modern terjadi pada abad ke-18 dan ke-19 ketika ilmuwan seperti Antonin Lavoisier dan Dmitri Mendeleev mengembangkan teori-teori dan sistem periodik unsur. Pada abad ke-19, Charles Darwin mengemukakan teori evolusi yang mengubah cara kita memahami asal-usul dan keragaman hayat. Menurut para ahli, ilmu kealaman dasar didefinisikan sebagai kumpulan disiplin ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dasar alam semesta, seperti fisika, kimia, biologi, dan astronomi. Ini membentuk dasar bagi pemahaman kita tentang fenomena alam dan memungkinkan pengembangan pengetahuan lebih lanjut di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Selanjutnya, ilmu kealaman atau yang sering disebut dengan ilmu pengetahuan alam merupakan pengetahuan yang mengkaji tentang gejala-gejala dalam alam semesta, termasuk di muka bumi ini, sehingga terbentuk konsep dan prinsip. Ilmu kealaman dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Ilmu kealaman dasar sangat penting dalam berkehidupan bermasyarakat.
karena membantu kita memahami dunia di sekitar kita dengan lebih baik. Ini memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih baik, memecahkan masalah, dan berpartisipasi dalam diskusi yang berhubungan dengan isu-isu ilmiah yang memengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang ilmu kealaman dasar, kita juga dapat menghargai keindahan alam dan melindungi lingkungan hidup untuk masa depan yang lebih baik. Mengapa pendidikan memerlukan ilmu kealaman dasar? Hal ini dikarenakan ilmu kealaman dasar memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan karena membantu siswa untuk memahami prinsip-prinsip dasar alam semesta dan fenomena alam. Ini membantu mereka memahami dunia di sekitar mereka secara lebih baik, memperkuat keterampilan berpikir kritis dan analitis, serta memberikan landasan yang kuat untuk memahami cabang ilmu lainnya seperti fisika, kimia, biologi, dan matematika. Selanjutnya ada ruang lingkup ilmu kealaman dasar. Apa saja ya ruang lingkup ilmu kealaman dasar? Yuk kita bahas. Berikut ini adalah ruang lingkup ilmu kealaman dasar. Yang pertama ada bumi dan Antartika. Membahas mengenai bumi sebagai salah satu anggota dari tata surya dan ruang angkasa beserta benda angkasa lainnya. Adapun kajiannya meliputi sebagai berikut. 1. Geografi. Ilmu yang mempelajari mengenai muka bumi dan produk ekonomi yang berhubungan dengan makhluk hidup terutama pada manusia. Kedua, geologi. Ilmu yang membahas tentang struktur bumi, di mana pembahasannya memakai berbagai dasar kimia maupun fisika. Dan ketiga, ada astronomi, ilmu yang membahas tentang benda-benda ruang angkasa pada alam semesta yang mencakup bintang, matahari, planet, satelit, dan lainnya. Ingin tahu penjelasannya? Simak video ini ya. Apa itu bumi? Mari kita kenali bumi. Bumi adalah rumah kita. Ini adalah planet tempat kita hidup. Bumi memiliki berbagai fitur menarik seperti daratan, lautan, gunung, dan atmosfer yang melindungi kita dari sinar matahari berbahaya. Bumi terdiri dari lapisan-lapisan yang berbeda, seperti kerak, mantel, dan inti. Lapisan ini memiliki suhu dan sifat yang berbeda, dan semuanya berperan penting dalam menjaga kehidupan di planet ini. Antara bumi dan antariksa ada sesuatu yang disebut atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang mengelilingi bumi. Ini penting, karena atmosfer menyediakan oksigen yang kita hirup dan melindungi kita dari radiasi matahari. Lapisan atmosfer bumi terdiri dari troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Sekarang, mari kita berbicara tentang antariksa. Antariksa adalah ruang kosong yang tak berujung di luar atmosfer bumi. Para astronot dan pesawat ruang angkasa pergi ke antariksa untuk mempelajari planet lain dan benda-benda langit. Kumpulan planet-planet dan benda-benda langit lainnya dinamakan tata surya. Tata surya kita terdiri dari matahari, planet-planet, bulan-bulan, dan benda-benda langit lainnya. Planet terdekat dengan matahari adalah Merkurius dan terjauh adalah Neptunus. Di antariksa, kita juga dapat menjelajahi bintang dan planet lain. Pesawat ruang angkasa seperti teleskop luar angkasa membantu ilmuwan memahami lebih banyak tentang alam semesta yang luas. Kedua, ruang lingkup yang kedua ada biologi. Biologi merupakan ilmu pengetahuan yang isinya mempelajari makhluk hidup dan gejala-gejalanya. Biologi mempunyai beberapa cabang ilmu, di antaranya 1. Botani, yaitu ilmu yang membahas mengenai tumbuh-tumbuhan. Kedua, zoologi merupakan ilmu yang mengkaji mengenai hewan seperti strukturnya, fungsinya, perilakunya, serta evolusi dari hewan tersebut. Ketiga, morfologi merupakan ilmu yang di dalamnya mengkaji mengenai struktur luar ataupun bentuk luar dari makhluk hidup. Keempat, anatomi,
yaitu ilmu yang mempelajari mengenai struktur dalam ataupun bentuk dari makhluk hidup. Kelima, ada fisiologi, yaitu ilmu yang mengkaji dan memberikan penjelasan mengenai fungsi makhluk hidup. Keenam, sitologi, yaitu ilmu yang mempelajari mengenai sel yang mencakup struktur, molekuler, dan sebagainya. Ketujuh, histologi, merupakan ilmu yang mengkaji mengenai jaringan ataupun organ dari makhluk hidup. Dan yang kedelapan, ada paleontologi, yaitu ilmu yang membahas mengenai berbagai fosil makhluk hidup pada masa dahulu. Ruang lingkup selanjutnya ada fisika, yang merupakan ilmu yang isinya mempelajari dan membahas mengenai wujud benda mati serta sifat perubahan-perubahan yang temporer. Cabang ilmu dari fisika yaitu fisika murni dan fisika terapan. Fisika murni yaitu pemahaman hukum fisika, pemahaman cara kerja dunia, studi tentang alam semesta, dan pemahaman mengenai apa yang membuat alam semesta dan bagaimana alam semesta beroperasi. Sedangkan fisika terapan menjelaskan mengenai penggunaan fisika dalam aplikasi dunia nyata untuk mengembangkan teknologi baru dan meningkatkan teknologi saat ini. Dan ada ruang lingkup kimia, yaitu ilmu yang isinya mengkaji dan membahas tentang benda hidup maupun benda mati yang dilihat dari aspek susunan materi dan perubahan-perubahan yang mempunyai sifat konstan. Ilmu kimia tersebut dapat dibagi atas dua kelompok, yaitu kimia organik dan kimia anorganik. Senyawa organik berasal dari makhluk hidup dan hasil fotosintesis, sedangkan senyawa anorganik dihasilkan dari sumber daya alam mineral dan bukan dari makhluk hidup. Dari klasifikasi kimia, kimia organik mempelajari molekul yang mengandung senyawa karbon, sedangkan kimia anorganik mempelajari semua senyawa yang tidak mengandung karbon. Pelajari fisika itu kayak kalian menjadi detektif. Dengan jejak-jejak yang ada, kita menelusuri kenapa suatu fenomena bisa terjadi. Begitulah cara Newton menemukan bahwa dunia ini diatur oleh kekuatan hebat tak terlihat bernama gravitasi. Ia hanya mencoba menjadi detektif, tapi kasusnya adalah alam semesta. Itu baru satu, masih banyak yang lain. Tapi alam semesta memang sudah begini apa adanya dari awal. Hanya kitalah yang perlu menemukan peraturan-peraturannya dengan terus mengikuti jejak-jejak misteri yang ada, seperti halnya Newton. Dengan semakin banyaknya peraturan alam semesta yang kita temuin, makin banyak teknologi yang bisa kita ciptain buat hidup kita. Tapi sebelum kita lanjut, coba jawab satu pertanyaan ini. Apa yang kalian bayangin kalau ngedengar kata sihir? Mungkin yang kalian bayangin tuh kayak begini. Tapi percaya nggak percaya, lewat fisika, sebenarnya sihir beneran itu bisa diciptain. Wi-Fi, GPS, atau telepon itu nggak kelihatan. Tapi hal yang nggak kelihatan ini bisa bikin kita ngomong telepati sama orang di bagian dunia lain tanpa ada sambungan apa-apa. Begitu halnya juga ratusan manusia yang bisa terbang kayak burung, atau kereta kuda yang bisa jalan tanpa kuda, atau sebuah benda yang bisa bicara. Itu semua adalah sihir. Dan ternyata yang menakjubkan adalah itu hanyalah bagaimana alam semesta bekerja. Lewat para detektif hebat dan senjatanya bernama fisika, kita berhasil menemukannya. Dan yang lebih menakjubkannya lagi, masih banyak lagi sihir yang belum kita temukan di alam semesta ini. Kalau dibayangin, kimia itu kayak biru jodoh. Ya, karena untuk bisa bersatu dan bikin zat baru, zat-zat yang berbeda akan saling lihat kecocokan satu sama lain. Kalau ternyata cocok, mereka pun akan mendekat sampai akhirnya jadian. Oke, kita ambil contoh garam misalnya. Sebenarnya garam itu hasil perjodohan dua unsur yang saling tarik-menarik dan akhirnya jadilah garam. Tapi nggak cuma garam aja, semua bahan-bahan yang kita bisa lihat, pegang, atau rasakan di dunia ini pun kebentuknya kayak gitu juga, karena mereka cocok satu sama lain. Karena untuk bisa bersama kita harus saling PDKT, maka kimia juga ngajarin kita untuk paham dulu sifat-sifat dari suatu zat. Ya, di ilmu ini kita bisa lihat deskripsi tentang mereka dulu untuk tahu kayak apa sih sifat yang zat ini, atau yang ini, atau bahkan zat yang namanya mirip ilmuwan terkenal ini.
Ya, karena ilmu kimia ibaratnya ngebedah benda-benda di dunia. Lalu dicari apa resep dan bahan-bahannya, dan kemudian dipakai untuk bikin resep-resep lain yang lebih sempurna. Studi kasus dalam ilmu kealaman dasar bisa beragam, tergantung pada bidang yang dimaksud. Sebagai contoh, dalam fisika, sebuah studi kasus bisa berfokus pada gerak benda, sedangkan dalam kimia bisa berkaitan dengan reaksi kimia. Nah, dan juga dalam biologi bisa berkaitan tentang evolusi spesies. Di sini ada 3 contoh dari studi kasus ilmu kealaman dasar. Yang pertama ada fisika. Studi kasus ini menjelaskan tentang gerak parabola pada bidang datar. Misalnya sebuah bola dilempar ke udara dengan sudut tertentu dan kecepatan awal tertentu. Yang kedua ada kimia. Studi kasus ini membahas tentang reaksi redoks antara logam dan asam. Contohnya, reaksi antara besi dan asam klorida untuk menghasilkan gas hidrogen dan besi klorida. Yang ketiga, ada biologi. Studi kasus ini membahas tentang adaptasi evolusioner pada spesies tertentu. Misalnya, kita dapat mempelajari adaptasi evolusioner pada burung finch di Kepulauan Galapagos yang berbeda-beda bentuk paruhnya, menyesuaikan dengan sumber makanan yang tersedia di habitatnya. Dari kami, semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua.